Pria asal Korea Selatan itu jengkel bukan main dengan kepergian kedua pemainnya tersebut ke luar negeri. Jalan terjal Sintayong ke Piala Asia U20. Sintayong punya masalah yang cukup pelik dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2023. Kurang dari 1 bulan sebelum berlaga di Uzbekistan, beberapa rintangan dihadapi Sintayong dan skuad timnas Indonesia U20. Piala Asia U20 akan dimulai pada 1 Maret 2023. Dan timnas Indonesia tergabung di grup A. Lawan yang akan dihadapi Garuda Muda adalah tuan rumah Uzbekistan. Selain itu ada Irak dan Suriah yang harus dihadapi. Piala Asia U20 menjadi kompetisi yang sangat penting bagi Indonesia U20. Sebab ini adalah bagian dari persiapan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah dan tentu ingin bersaing. Hanya saja persiapan untuk tampil di Piala Asia U20 tidak berjalan mulus bagi Sintayong. Terdapat beberapa kendala termasuk friksi antara Sintayong dan pelatih klub. Sintayong memanggil 30 pemain untuk menjalani training camp sebagai persiapan tampil di Piala Asia U20. Hanya saja tidak semua pemain yang dipanggil tersebut bisa merapat. Jumlah yang tidak hadir tergolong banyak. 11 pemain lagi belum tergabung, ujar asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto. Nova Arianto tidak menyebut siapa saja pemain yang belum tergabung. Namun ada satu pemain yang dipastikan belum datang, yakni Marcelino Ferdinand. Pemain 18 tahun itu sedang berada di Belgia usai bergabung dengan KMS Kadensi. Selain itu, Ronaldo Kuate juga diyakini belum bergabung dengan Indonesia U20. Sebab dikonfirmasi Madura United, Ronaldo kini tengah menjajaki peluang untuk tergabung dengan salah satu klub Turki, yakni Bodrumspor. Dampak kepergian Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand ke Eropa bagi timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong berbicara keras kepada awak media menanggapi absensi Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand pada pemusatan latihan atau TC tim Garuda Nusantara. Pria asal Korea Selatan itu jengkel bukan main dengan kepergian kedua pemainnya tersebut ke luar negeri. Ia merasa tak mendapatkan laporan apapun sebelum keberangkatan Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand. Dengan absensi keduanya pada TC Timnas Indonesia U20, apakah ini akan berdampak positif ataukah negatif untuk skuad Garuda? Tanpa ketiadaan Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate, pelatih yang akrab disapa STY tersebut sejatinya tidak perlu risau dengan kedalaman skuadnya. Dalam daftar 30 nama yang dipanggil masih ada banyak pemain yang bisa menjadi pengganti keduanya. Kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan STY untuk mematangkan persiapan pemain lain. Waktu 1 bulan dari turnamen terdekat, Piala Asia U20 2023, seharusnya bisa dimaksimalkan ketimbang mengutuk kepergian keduanya. Andai kata keduanya kembali ke timnas Indonesia U20 tepat waktu, STY juga tak perlu khawatir kebugaran keduanya menurun. Dengan gemblengan keras di Eropa, mereka bisa menularkan semangat positif ke rekan-rekan yang lain. Tak bisa dipungkiri, peran keduanya dalam skema permainan STY sangat vital. Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand merupakan proyeksi utama untuk mengisi starter timnas Indonesia U20. Kekhawatiran Sintayong tentang ketiadaan keduanya sejatinya bukan terkait kebugaran semata. Pelatih berusia 52 tahun itu sepertinya takut kedua pemain itu tak bisa langsung nyetel dengan permainan rekan-rekannya. Dengan jangka waktu 1 bulan, keduanya bisa sangat tertinggal secara taktik dari pemain lain. Bila sudah begitu, STY wajib mencari formula ideal yang tak melibatkan keduanya di pentas akbar. Pemain didikan Indra Syafri yang kini jadi andalan timnas Indonesia. Indra Syafri kembali didapuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023. Dia ditunjuk PSSI untuk menggantikan peran Sintayong. Indra Syafri bukanlah sosok asing di timnas U23. Pelatih berusia 60 tahun itu pernah membesut tim Garuda Muda di SEA Games 2019. Ketika itu, Indra mengantarkan timnas Indonesia U23 meraih medali perak. Indra Syafri dikenal sebagai satu di antara pelatih yang banyak mengorbitkan pemain muda berbakat. Selama menukangi timnas Indonesia, dia berhasil memunculkan pemain-pemain berkualitas. Beberapa nama di antaranya bahkan kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia di berbagai kejuaraan.
Witan merupakan salah satu bakat muda temuan Indra Syafri. Namanya mulai muncul pada 2017 lalu. Kala itu pemain berusia 21 tahun tersebut dipanggil timnas Indonesia U19. Bakat dan potensi Witan sangatlah luar biasa. Dia juga dapat bermain di banyak posisi, mulai dari striker, sayap kanan, sayap kiri, hingga gelandang serang. Nama kedua yakni Egy Maulana Fikri. Ia mulai melejit pada 2017, tepatnya saat berlaga di turnamen Toulon 2017 di Prancis. Pada ajang tersebut, Egy dinobatkan sebagai pemain terbaik dan top scorer. Egy Maulana Fikri adalah pemain kunci Indra Syafri di timnas Indonesia U19 dan U22. Bisa dibilang Indra Syafri memegang peranan penting dalam karir pemain berusia 22 tahun itu. Dia menjadi penemu bakat Egy ketika masih berusia belasan tahun. Kini pemain berkaki kidal itu menjadi satu di antara pemain andalan tim Garuda di bawah kepelatihan Sintayong. Nama yang ketiga yakni Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam Bahar kini bermain di klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Sebelumnya bek berusia 23 tahun itu memperkuat Ansan Greeners di K-League 2 selama 2 musim terakhir. Asnawi tampil cukup mengesankan selama berkarir di negeri gingseng. Jika bukan karena Indra Syafri, barangkali karir Asnawi Mangkualam tidak akan semoncar seperti sekarang. Ya, Asnawi memang berkembang begitu pesat ketika dilatih Indra Syafri. Ex-pelatih Bali United itu adalah sosok penting yang membuat Asnawi menjadi satu di antara fullback kanan terbaik timnas Indonesia saat ini. Padahal posisi awal Asnawi yaitu gelandang bertahan.